Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin. Selamat beraktivitas dan belajar kembali setelah 4 hari kita kemarin libur ya. Semoga kalian masih tetap semangat dan antusias untuk belajar hal-hal yang baru. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Sama seperti bilangan bulat dulu, ketika kalian menyelesaikan masalah operasi hitung campurannya, jadi ini nanti soalnya adalah soal cerita dan kalian membuat model matematika dan mengerjakannya. Kita mulai ya. Oke, misalnya soalnya adalah seperti ini. Jadi Ibu Ani itu mempunyai 30 kotak donat. Setiap kotak itu berisi 12 donat. Donat-donat tersebut akan dibagikan kepada 90 anak. Setiap anak itu menerima donat yang sama banyak. Banyak donat yang diterima oleh setiap anak adalah apa? Adalah berapa ya? Oke, ini ya. Jadi 30 kotak donat kata kuncinya, kemudian setiap kotak 12 donat dan akan dibagi 90 anak. Gitu. Itu kata kuncinya ya, seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi kata kuncinya tadi adalah Ibu Ani memiliki 30 kotak donat. 30 kotak, setiap kotak 12 donat. Kemudian donat-donat tersebut dibagi kepada 90 anak. Sampai sini sudah bisa menuliskan modul matematikanya? Ya, jadi 30 kotak, setiap kotak 12, kemudian setelah itu dibagikan pada 90 anak. Model matematikanya seperti ini ya. Berarti 30 kali 12, karena setiap kotak itu 12. Berarti harus dikalikan ya. Kalau sudah dikalikan, dibagikan pada 90 anak, berarti dibagi 90. Hasilnya 360 dibagi 90. Hasilnya adalah 4 donat. 1 2 3 4. Yummy. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan soal cerita operasi hitung bilangan cacah. Jadi sama seperti bilangan bulat, kalau kalian sudah menguasai bilangan cacah juga pasti sangat gampang karena nilainya juga semuanya positif, tidak ada yang negatif gitu ya. Coba pahami soal cerita dengan baik. Ketika kalian melihat soal itu, kalian langsung memikirkan model matematikanya seperti apa supaya cepat mengerjakannya. Kemudian tuliskan kalimat matematika dalam model matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Paham sampai sini? Kita coba memahami lagi materi ini dengan beberapa contoh yang telah Bu Stevi sediakan. Contoh 1. Ini ya. Jadi, Pak Eko akan menyumbangkan 85 kardus mie instan kepada para korban bencana alam. Setiap kardus 40 buah mie instan. Jika di pos pengungsian terdapat 680 orang, maka setiap orang mendapat jatah titik-titik bungkus. Jadi mendapatkan jatah berapa bungkus setiap orangnya. Sampai sini sudah bisa menentukan kalimat matematikanya? Ya. Coba kita kerjakan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi Pak Eko menyumbangkan 85 kardus mie instan. Kita tuliskan apa saja yang kita ketahui ya. Setiap kardus berisi 40 buah mie. Kemudian di pengungsian ada 680 pengungsi. Nah, model matematikanya seperti ini. 85 kardus, karena setiap kardusnya berisi 40, berarti kita kalikan 40. Kalau sudah dibagikan pada 680 orang, berarti 85 kita hitung terlebih dahulu, dikalikan dengan 40, kemudian baru dibagi dengan 680. Hasilnya adalah 3400 dibagi dengan 680. Jadi setiap orang itu mendapatkan jatah mie instan 5 biji atau 5 buah.
Baik, kita lanjutkan. Contoh 2. Seorang pedagang membeli 5 karung beras. Setiap karung berisi 20 kg beras. Sudah bisa membayangkan? 5 kali 20 gitu ya, langsung dibayangkan ya. Beras tersebut akan dikemas dalam 10 kantong plastik sama banyak, berarti dibagi 10. Jika setiap kantong dijual dengan harga 10.500, berapa harga setiap kantong beras yang telah dikemas? Berarti setelah dibagi dengan 10 kita kalikan 10.500 supaya kita tahu harganya per kantong setelah dikemas itu berapa. Tujuannya seperti itu. Bisa langsung mengawang seperti ini ya. Oke, kita cek. Nah, ini ya, ada 5 karung beras, setiap karung berasnya 20 kg, kemudian dikemas dalam 10 kantong plastik. Nah, ya, kita tuliskan dulu informasi yang ada. Nah, Bu Stevi sudah memberi huruf tebal, menebalkan hurufnya supaya kalian bisa memahami dan memudahkan kalian dalam menuliskan kalimat matematika ya. 5 karung beras, setiap karung 20 kg, dikemas 10 kantong sama banyak, dan setiap kilogram beras harganya 10.500. Berapa harga setiap kantong yang telah dikemas? Modul matematikanya adalah seperti ini. Kita cari dulu yang pertama berat beras setelah dikemas ulang. Jadi 5 dikali 20 dibagi 10 seperti tadi ya. Kemudian ada ditemukan 10 kg per kantong. Oh, berarti per kantong setelah dikemas itu jadinya 10 kg. Awalnya 20, sekarang jadi 10 kg. Nah, 10 kg inilah yang kita kalikan dengan harga per kilogramnya. Jadi 10 kg kita kalikan dengan 10.500. Berarti setiap 10 kg itu harganya adalah 105.000. Ya, jadi harga per kantong beras yang telah dikemas adalah 105.000. Paham sampai sini? Kita pahami lagi dengan contoh 3 ya. Nah, Jafar, halo, mana suaranya? Ya, ini namanya Bu Stevi tulis untuk soal cerita. Ya, jadi Jafar itu membeli 5 pensil dan 5 pen dengan harga per batang pensil itu 3.500. Kemudian harga per batang pen itu 5.000. Jika Ibu Jafar itu membeli uang 50.000 untuk membeli alat tulis tersebut, berapa uang kembalian yang harus dikembalikan Jafar kepada ibunya? Nah, jujur kalau ada kembalian dikembalikan sama ibunya ya. Nah, untuk penyelesaian di sini Bu Stevi sudah memberikan warna yang sama untuk item yang harus dikalikan secara berpasangan ya. Hijau dengan hijau, merah dengan merah. Pensil dengan harga per batang pensil dan pen dengan harga per batang pen. Kalian bisa memahami ya seperti ini. Nah, kita tuliskan dulu semuanya. Ini. Jadi Jafar itu beli 5 pensil, harga per batang pensil 3.500. Kalian fokus pada warna hijau. Kemudian membeli 5 pen dengan harga per batang pen 5.000. Fokus pada warna merah. Uang awal 50.000. Oke, ini penyelesaiannya ya. Jadi kita fokus tadi pada warna yang sama. Jadi untuk pensil harganya 3.500, berarti kita kalikan 5 menjadi 17.500. Selanjutnya untuk ballpoint itu kita kalikan dengan 5.000 karena per batangnya harganya 5.000. Jadi hasilnya adalah 25.000. Nah, kita jumlahkan antara 17.500 dengan 25.000. Hasilnya adalah 42.500. Berarti untuk mencari uang sisanya kita kurangkan dengan uang awal. Jadi uang awalnya 50.000 dikurangkan dengan 42.500. Jadi uang yang harus dikembalikan pada Ibu Jafar itu 7.500. Gampang sekali ya anak-anak. Oke, selanjutnya ini. Nah, Karissa, halo, mana suaranya? Wah, Stevi nggak dengar, tapi tetap fokus ya harusnya. Nih, Karissa itu memiliki 4 kandang ayam. Nah, setiap kandang berisi 20 ayam. Masih sama, kalau di setiap berarti harus dikalikan. Dimana 5 di antaranya adalah ayam jantan. Tapi hati-hati sebelum dikalikan. Ternyata di antara 20 ayam itu ada 5 yang jantan. Berarti yang betina ada berapa? 15. Bisa ya mengawang dari sini. Kemudian pada suatu hari semua ayam betina bertelur masing-masing hanya 1 butir. Nah,
Jika telur tersebut ditempatkan dalam 12 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat? Nah, ini agak pusing kalau mengawang ya. Kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Ada 4 kandang, setiap kandang berisi 20 ayam, 5 diantaranya ayam betina. Nah, berarti hati-hati, harus dikurangkan dulu. Setiap ayam betina bertelur 1 butir. Kemudian telur tersebut ditempatkan dalam 12 wadah sama banyak. Model matematikanya adalah seperti ini. Jadi 4 kita kalikan dengan 20 dikurang 5 karena kita hanya butuh menghitung yang betina saja. Jadi kita cari yang betina itu ada berapa. Karena di antara 20 ayam itu 5 itu jantan. Berarti kan tidak kita hitung, berarti dikurangkan 20 dikurangi 5. Kalikan 1 karena mereka atau ayam-ayam tersebut bertelur 1 butir saja. Kalau misalnya 2 ya kalikan 2. Kemudian dibagi dengan 12. Kita hitung dulu urut dari sebelah kiri dan juga di yang dalam kurung kita dahulukan. 4 kali 20 kurangi 5 berarti 15 dikalikan 1 kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah 60 dibagi 12. Berarti setiap wadah itu nanti ada telur sejumlah 5 sama banyak. Gampang ya anak-anak. Oke, Steffi lanjutkan. Nah, sudah selesai. Jadi silakan kalian pause videonya. Kemudian catat untuk yang dikerjakan itu yang mana. Jadi ini bisa dibacakan. Bukalah buku paket matematika halaman 41. Kerjakan latihan 4 nomor 1, 3, 5, 6, 7, dan 10. Boleh kalian screenshot supaya kalian tidak lupa ya. Nah, kemudian setelah kalian screenshot atau kalian catat, Steffi kembalikan ke video ini. Jadi ternyata hari ini ada kuis kejujuran. Nah, hati-hati, silakan ambil ballpoint dan juga alat tulisnya yang tadi sudah dibuat untuk mencatat, boleh untuk mengerjakan soal kejujuran ini ya. Jadi perhatikan baik-baik soal yang tampil pada layar. Kerjakan dengan cepat dan tepat. Jadi kalian tadi harus fokus, konsentrasi ya. Tidak usah terlalu rapi tulisannya. Kalau terlalu rapi nanti Bu Steffi curiga itu videonya di pause ya. Jadi boleh agak kacau tulisannya, yang penting kalian pengerjaannya sudah betul. Itu yang Bu Steffi harapkan ya. Jika layar sudah berganti soal, maka fokuslah pada soal yang baru. Fokuslah pada soal yang baru, jangan terlalu lama pada soal yang lama. Jadi kalau misalnya tidak bisa ya langsung di skip atau berusaha untuk mengerjakannya ya. Kemudian usahakan jangan menghentikan video, yakinlah bahwa waktu yang telah diberikan cukup. Jadi nanti Bu Steffi beri waktu sekitar 1 menit untuk satu soal. Kalian pahami dan kalian langsung tulis model matematikanya. Yang diketahui atau informasi yang ada di dalam soal tersebut tidak dituliskan kembali, tidak apa-apa. Yang penting model matematikanya sudah betul ya. Kemudian jika sudah selesai, kirimkan jawabannya melalui foto. Selamat menikmati soalnya dan juga berkonsentrasilah dengan baik. Good luck. Silakan kalian berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.